Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Ika Putri dengan NPM 2213021109 dari kelas 22A, kelompok 4, akan mempresentasikan materi yang berjudul Sistem Peredaran Darah pada Manusia. Materi yang akan dibahas dalam sistem peredaran darah manusia yaitu yang pertama, darah. Yang kedua ada alat peredaran darah, dan yang ketiga ada kelainan dan penyakit pada sistem peredaran darah. Yang pertama yaitu bab tentang darah. Darah merupakan suspensi berwarna merah yang terdapat dalam pembuluh darah. Dalam tubuh manusia mengalir sekitar 6 liter darah. Darah manusia terdiri dari komponen, yaitu sel-sel darah dan plasma darah atau cairan darah. Komponen-komponen dalam darah terdiri dari 4 komponen, yaitu yang pertama ada sel darah merah atau eritrosit, yang kedua ada leukosit atau sel darah putih, yang ketiga ada keping darah atau trombosit, dan yang keempat ada plasma darah. Yang pertama yaitu sel darah merah atau eritrosit. Eritrosit merupakan bagian utama dari sel darah. Setiap milimeter darah pada seorang laki-laki dewasa mengandung kira-kira 5 juta sel darah merah, dan pada seorang perempuan dewasa kira-kira 4 juta sel darah merah. Tiap-tiap sel darah merah mengandung 200 juta molekul hemoglobin. Hemoglobin atau Hb merupakan suatu protein yang mengandung senyawa berisi hemin. Hemoglobin mempunyai fungsi mengikat oksigen di paru-paru dan mengedarkan ke seluruh jaringan tubuh. Di paru-paru terjadi reaksi antara hemoglobin dengan oksigen. Setelah sampai di sel-sel tubuh, terjadi reaksi pelepasan oleh hemoglobin. Kandungan hemoglobin inilah yang membuat darah berwarna merah. Eritrosit mempunyai bentuk bikonkav, seperti cakram dengan garis tengah 7,5 meter dan tidak berinti. Eritrosit dibentuk dalam sumsum merah tulang pipih, misalnya di tulang dada, tulang selangka, dan di dalam ruas-ruas tulang belakang. Masa hidup eritrosit hanya sekitar 120 hari atau bulan, kemudian dirombak di dalam hati dan limpa. Kedua yaitu sel darah putih atau leukosit. Jumlah leukosit lebih sedikit dibandingkan dengan eritrosit. Pada laki-laki dan perempuan dewasa, setiap milimeter darah hanya terdapat kira-kira 4.500 sampai 10.000 butir. Leukosit mempunyai bentuk bervariasi dan mempunyai ukuran lebih besar dibandingkan dari eritrosit. Leukosit mempunyai inti bulat dan cekung. Sel-sel ini dapat bergerak bebas secara amoeboid serta dapat menembus dinding kapiler. Leukosit dapat dibedakan menjadi dua, yaitu granulosit atau plasmanya bergranula dan agranulosit plasmanya tidak bergranula. Leukosit dibentuk dalam sumsum tulang merah, limpa, kelenjar limpa, dan jaringan retikuloendotelium. Tugas utama leukosit adalah memakan kuman penyakit dan benda-benda asing lain seperti bakteri yang ada di dalam tubuh. Oleh sebab itu, leukosit dikenal sebagai fagosit. Yang ketiga yaitu keping darah atau trombosit. Trombosit berbentuk oval, tidak berinti, berukuran kecil yaitu sekitar 3-4 mm. Pada umumnya, setiap milimeter darah terdapat 150.000 sampai 350.000 trombosit. Trombosit dibentuk dalam sumsum tulang dan mempunyai umur kurang lebih 10 hari. Trombosit mudah pecah dan akan mengeluarkan enzim trombosit atau tromboplastin. Enzim ini berperan dalam proses pembekuan darah. Jika terjadi luka, darah keluar sehingga darah berhubungan dengan udara. Trombosit yang keluar bersama darah akan pecah karena bergesekan dengan luka dan mengeluarkan trombokinase atau tromboplastin.
Dengan bantuan ion-ion kalsium, tromboplastin mengubah prototrombin dalam darah menjadi trombin. Trombin akan mengubah fibrinogen yang ada di dalam darah menjadi benang-benang fibrin, yaitu berupa benang-benang halus dan menutup luka sehingga darah tidak keluar lagi. Komponen darah yang keempat yaitu ada plasma darah. Senyawa atau zat-zat kimia yang larut dalam cairan darah antara lain. Yang pertama yaitu sari makanan dan mineral yang terlarut di dalam darah. Misalnya ada monosakarida, asam lemak, gliserin, kolesterol, asam amino, dan garam-garam mineral. Yang kedua yaitu enzim, hormon, dan antibodi sebagai zat-zat hasil produksi sel-sel. Yang ketiga ada protein yang terlarut dalam darah. Molekul ini berukuran cukup besar sehingga tidak dapat menembus dinding kapiler. Contohnya ada albumin yang berguna untuk menjaga keseimbangan tekanan osmotik dalam darah. Yang kedua ada globulin, berperan dalam pembentukan G-globulin, merupakan komponen pembentuk zat antibodi. Dan yang ketiga ada fibrinogen, berperan penting dalam pembekuan darah. Yang keempat ada urea dan asam urat sebagai zat-zat sisa dari hasil metabolisme. Dan yang terakhir ada oksigen, karbon dioksida, dan nitrogen sebagai gas-gas utama yang terlarut dalam plasma darah. Bagian plasma darah yang mempunyai fungsi penting adalah serum. Serum merupakan plasma darah yang dikeluarkan atau dipisahkan fibrinogennya dengan cara memutar darah di dalam sentrifuge. Serum tampak sangat jernih dan mengandung antibodi. Antibodi ini berfungsi untuk membinasakan protein asing yang masuk ke dalam tubuh. Protein asing yang masuk ke dalam tubuh disebut antigen. Antigen yang terdapat dalam sel darah dikenal dengan nama agglutinogen, sedangkan antibodi yang terdapat di dalam plasma darah dinamakan agglutinin. Agglutinogen membuat sel-sel darah peka terhadap agglutinasi atau penggumpalan. Adanya agglutinogen dan agglutinin di dalam darah ini yang pertama kali ditemukan oleh Karl Landsteiner pada tahun 1868 sampai 1943 dan Donat. Fungsi dari plasma darah adalah untuk membawa CO2 atau karbon dioksida dan sari makanan. Selanjutnya yaitu tentang golongan darah. Golongan darah yang pertama yaitu golongan darah A. Apabila di dalam sel darah seseorang mengandung agglutinogen A dan serumnya mengandung agglutinin B, sehingga dapat dirumuskan menjadi A, B. Golongan darah yang kedua yaitu golongan darah B. Apabila di dalam sel darah seseorang terdapat agglutinogen B, sedangkan dalam serumnya terdapat agglutinin A, sehingga dirumuskan B, A. Ketiga yaitu ada golongan darah AB. Terjadi apabila di dalam sel darah seseorang terdapat agglutinogen A dan B, sedangkan di dalam serumnya tidak mengandung agglutinin, sehingga dapat dirumuskan AB saja, atau karena tidak mengandung agglutinin maka tidak memiliki pasangan. Kemudian golongan darah yang keempat yaitu ada golongan darah O. Terjadi apabila di dalam sel darah seseorang tidak terdapat agglutinogen, sedangkan dalam serumnya mengandung agglutinin A dan B, sehingga dapat dirumuskan AB. Yaitu orang yang mendapat darah disebut resipien dan orang yang memberi darah disebut donor. Kemudian pengelompokan darah dengan sistem resus, yaitu resus positif atau RH+, dan resus negatif atau RH-. Berdasarkan sistem ini, jika darah seseorang diberi resum anti-RH, terjadi penggumpalan. Orang tersebut penggolongan resus positif atau RH+. Sebaliknya, jika tidak terjadi penggumpalan, orang tersebut bergolongan resus negatif atau RH-.
Materi yang selanjutnya yaitu fungsi darah. Fungsi darah yang pertama yaitu mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh jaringan tubuh. Fungsi yang kedua yaitu mengangkut sari-sari makanan dari usus ke jaringan tubuh. Yang ketiga yaitu mengangkut karbon dioksida dari jaringan tubuh ke paru-paru. Fungsi yang keempat yaitu mengangkut hasil ekskresi dari jaringan tubuh ke ginjal. Fungsi yang kelima yaitu mengatur dan mengontrol temperatur tubuh. Fungsi yang terakhir yaitu mengatur distribusi hormon. Sebab yang kedua yaitu alat peredaran darah pada manusia, yaitu ada jantung dan pembuluh darah. Yang pertama yaitu jantung terletak di dada kiri sebelah atas. Besarnya kira-kira sama dengan kepalan tangan manusia. Beratnya kira-kira 300 gram. Otot jantung bekerja tanpa dipengaruhi kesadaran. Jantung memiliki 4 ruang, yaitu serambi kiri atau atrium kiri, seperti pada gambar, yaitu yang pada bagian left atrium. Yang kedua ada serambi kanan atau atrium kanan, yaitu atau right atrium. Yang ketiga ada bilik kiri atau ventricle kiri, yaitu left ventricle. Dan yang terakhir ada bilik kanan atau ventricle kanan atau right ventricle. Serambi kanan dan serambi kiri mengembang atau kontraksi dan menguncup atau relaksasi secara bersamaan. Tiap ruangan pada jantung dilengkapi dengan katup. Fungsi katup yaitu untuk mencegah tercampurnya darah pada setiap ruang pada jantung. Tiap katup dapat membuka dan menutup seirama dengan denyut jantung. Denyut jantung normal yaitu 70-80 denyut per menit. Denyut nadi dipengaruhi oleh usia, aktivitas, berat badan, kesehatan, dan jenis kelamin. Yang selanjutnya yaitu tugas bagian-bagian jantung. Yang pertama yaitu serambi kanan. Saat mengembang atau kontraksi, menerima darah yang kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh. Saat mengucup atau relaksasi, mengeluarkan darah yang kaya karbon dioksida menuju bilik kanan. Kemudian yang kedua yaitu ada serambi kiri. Saat mengembang atau kontraksi, menerima darah yang kaya oksigen dari paru-paru. Kemudian saat mengucup atau relaksasi, mengeluarkan darah yang kaya oksigen menuju bilik kiri. Kemudian yang ketiga yaitu bilik kanan. Saat mengembang atau kontraksi, menerima darah yang kaya karbon dioksida dari serambi kanan. Kemudian saat mengucup atau relaksasi, mengeluarkan darah yang kaya karbon dioksida menuju paru-paru untuk dibersihkan. Dan yang terakhir yaitu bilik kiri. Saat mengembang atau kontraksi, menerima darah yang kaya oksigen dari serambi kiri. Kemudian saat mengucup atau relaksasi, mengeluarkan darah yang kaya oksigen menuju ke seluruh bagian tubuh. Yang selanjutnya yaitu peredaran darah. Dibagi menjadi dua, yaitu ada peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Yang pertama yaitu peredaran darah besar, dimulai dari jantung menuju ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung. Yang kedua yaitu peredaran darah kecil, dimulai dari jantung, kemudian ke paru-paru, dan kembali lagi ke jantung. Alat peredaran darah yang kedua yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah terdiri dari yang pertama pembuluh nadi atau arteri. Pembuluh nadi atau arteri berfungsi untuk mengalirkan darah yang kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh nadi terbesar yaitu aorta dan pembuluh nadi terkecil disebut arteriol atau kapiler. Yang kedua yaitu pembuluh balik atau vena yang berfungsi untuk mengalirkan darah kotor yang kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh ke serambi kanan dan mengalirkan darah dari paru-paru melalui pembuluh balik paru-paru. Dan yang ketiga yaitu kapiler. Kapiler merupakan pembuluh darah berukuran kecil sebagai perpanjangan arteri dan vena. Dinding sel pembuluh ini bersifat permeabel, sehingga cairan tubuh, zat-zat terlarut
dapat keluar masuk melalui dinding selnya. Dalam kapiler ini terjadi pertukaran oksigen, karbon dioksida, zat-zat makanan, serta hasil-hasil ekskresi dengan jaringan yang ada di sekeliling kapiler. Yang selanjutnya yaitu perbedaan dari arteri dan vena. Pada arteri dindingnya tebal dan elastis, dan pada vena dindingnya tipis dan kurang elastis. Arteri memiliki satu katup di pangkal arteri, dan vena memiliki banyak katup yang terletak di sepanjang vena. Pada arteri terletak di bagian dalam tubuh, sedangkan pada vena terletak di dekat permukaan tubuh. Tekanan pada arteri kuat, sehingga denyutnya terasa. Tekanan pada vena lemah, sehingga denyutnya tidak terasa. Kemudian pada arteri membawa darah yang kaya oksigen, sedangkan pada vena membawa darah yang kaya karbon dioksida. Perbedaan yang terakhir yaitu pada arteri, jika terluka, darah akan memancar, tetapi pada vena, jika terluka, darahnya menetes. Penyakit pada peredaran darah. Yang pertama yaitu ada tekanan darah tinggi atau biasa disebut dengan hipertensi. Gejala dari penyakit ini yaitu otot leher tegang, suka marah-marah. Penyebabnya yaitu makanan berlemak, makanan bergaram, dan biasanya pada usia tua. Yang kedua yaitu ada tekanan darah rendah. Gejala dari penyakit ini yaitu cepat lelah, kaki dan tangan terasa dingin, dan kepala pusing. Penyebabnya yaitu kurang makanan bergizi. Yang ketiga yaitu ada kanker darah atau biasa disebut dengan leukemia. Penyebab dari penyakit ini yaitu kelebihan sel darah putih, dan kelainan sumsum tulang belakang. Kemudian yang keempat yaitu kurang darah atau anemia. Gejala dari penyakit anemia yaitu cepat lelah, pucat, sakit kepala, dan jantung berdebar. Penyebab dari penyakit anemia ini yaitu karena kurang gizi, kurang zat besi seperti hati, sayuran hijau, dan kacang-kacangan. Yang kelima yaitu penyakit penyempitan pembuluh darah atau biasa disebut dengan jantung koroner. Penyebab dari jantung koroner ini adalah timbunan lemak dalam pembuluh darah. Yang keenam yaitu ada pelebaran pembuluh darah, yaitu ada ambeien atau wasir, dan ada varises pada kaki dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu bagaimana cara menjaga organ peredaran darah agar tetap sehat. Yang pertama yaitu memakan makanan yang bergizi dan seimbang, olahraga yang teratur, istirahat yang cukup, memelihara kebersihan tubuh dan lingkungan, serta hindari obesitas dan stres. Presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata atau kurangnya dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.